Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robino Pedro, NIM 211333074. Prodi D3 Akuntansi, mata kuliah pengantar akuntansi 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas tentang membuat neraca saldo. Dosennya Ibu Salma Taqwa SEMM. Berikut ini transaksi yang terjadi pada konsultan Amir selama bulan Desember. Awal kegiatannya, tanggal 1, Amir menanamkan modal sebanyak 25 juta ke dalam perusahaan. Jadi modal tersebut masuk ke dalam kasnya secara debit 25 juta dan owners capitalnya secara kredit 25 juta. Pada tanggal 1-nya lagi membayar sewa ruangan untuk 3 bulan sebanyak 900.000. Jadi masuk ke dalam rent expense sebanyak 900.000 secara debit dan cashnya 900.000 secara kredit. Meminjam ke bank sebanyak 50 juta. Masuk ke dalam kas secara debit dan kredit, dan bank penyebalnya masuk ke dalam kredit sebanyak 50 juta. Membeli peralatan seharga 30 juta yang dibayar tunai sebanyak 15 juta. Jadi masuk ke dalam equipment 30 juta secara debit dan kreditnya 15 juta masuk dalam kas. Membeli perlengkapan tunai seharga 1 juta masuk ke dalam surplus sebanyak 1 juta secara debit dan cashnya secara kredit 1 juta. Menyelesaikan pekerjaan dan menerima pembayaran dari klien sebanyak 3 juta masuk ke dalam cash 3 juta secara debit dan revenue fee masuk ke dalam 3 juta secara kredit. Pada tanggal 10 membayar beban listrik dan telepon seharga 500.000. Maaf Bu, slide keduanya. Jadi masuk ke dalam telepon dan elektronik expense seharga 500.000 di debit dan kreditnya masuk ke kas secara kredit 500.000. Pada tanggal 12 membeli perlengkapan secara tunai 200.000. Jadi masuk ke dalam surplus 200.000 secara kredit dan masuk ke dalam kasnya 200.000 secara debit. 200.000 masuk secara debit dan kasnya masuk secara kredit 200.000. Pada tanggal 15 membayar hutang atas pembelian peralatan 2 juta. Masuk ke dalam akun penyebal sebanyak 2 juta secara debit dan kreditnya masuk dalam kas sebanyak 2 juta. Pada tanggal 20 membayar gaji karyawan sebanyak 3 juta. Masuk dalam salary expense 3 juta secara debitnya dan masuk dalam kas secara kredit 3 juta. Pada tanggal 30 membayar ansuran utang bank sebesar 2 juta dan bunganya 200.000. Jadi masuk ke dalam bank penyebal sebanyak 2 juta secara debitnya dan interest expense 200.000 secara debit dan kasnya masuk 2.200.000 secara kredit. Buku besar, nama akun, cash, nomor akun
101. Tanggal 1-nya setoran awal sebanyak 25 juta secara debit dan kredit dan masuk ke dalam saldo 25 juta. Membayar sewa masuk ke dalam kredit dan saldonya berkurang 900.000 jadi 2.100.000. Pinjaman bank debit jadi tambahkan ke dalam saldo secara debit juga jadi 74.100.000. Membeli peralatan secara kredit berarti saldonya dikurangi menjadi 59.100.000. Membeli equipment 1 juta jadi secara kredit jadi saldonya secara debit berkurang menjadi 58.100.000. Tanggal 5-nya pendapatan secara debit jadi saldonya bertambah menjadi 61.100.000. Beban sehari-hari secara kredit 500.000 jadi saldonya berkurang 500.000 menjadi 60.600.000. Dan membeli peralatan 200.000 secara kredit jadi saldonya berkurang lagi 200.000 menjadi 6.400.000. Membayar hutang 200.000 saldonya berkurang lagi 2 juta, saldonya berarti berkurang 2 juta menjadi 58.400.000. Membayar gaji karyawan 3 juta secara kreditnya dan jadi saldo debitnya berkurang 3 juta menjadi 55.400.000. Privenya kredit 200.000 berarti saldonya berkurang 200.000 menjadi 55.200.000. Bayar utang bank 2.200.000 berarti saldonya berkurang menjadi 53 juta. Nama akun supplies, nomor akun 102. Tanggal 2019 Desember tanggal 2. Keterangannya membeli peralatan secara debit 1 juta dan masuk ke dalam saldo secara debitnya 1 juta. Membeli peralatan 200.000 secara debit jadi masuk ke dalam debit jadi debitnya tadi bertambah 200.000. Nama akun equipment, nomor akun 104. Tanggal 2 membeli equipment secara debit 30 juta jadi masuk dalam saldo 30 juta. Nama akun penyobail, nomor akun 201. Tanggal 15 hutang dagang 25 juta jadi masuk dalam kredit 25 juta dan saldonya kredit 25 juta. Nama akun Omnes Equity, pada tanggal 1 modal pemilik 25 juta masuk ke kredit dan jadi saldo kreditnya 25 juta. Nama akun Raven V, tanggal 5 keterangannya pendapatan kredit 3 juta jadi masuk dalam saldo kredit 3 juta. Nama akun Rent Expense, tanggal 1 Desember sewa secara debit 900.000
masuk ke dalam saldo debit 900.000. Slide selanjutnya, maaf Bu. Nama akun salaries expense, tanggal 20 gaji karyawan 3 juta masuk debit dan saldonya masuk ke dalam debit 3 juta. Nama akun bank penyabai, tanggal 30 angsuran bank 2 juta 1 juta, debitnya kreditnya 50 juta, saldo jadi 48 juta kredit. Nama akun owners drawing, tanggal 30 prive 200.000 debit dan saldonya masuk debitnya 200.000. Nama akun interest expense, pada tanggal 30 prive 200.000 secara debit dan masuk saldo 200.000. Oh maaf, ini sudah tadi Bu. Ulangi, nama akun interest expense, nomor akun 50003, tanggal 30 bunga bank 200.000 debit dan saldo masuk debit 200.000. Nama akun telepon and elektrika expense, nomor akun 512, keterangan tanggal 10 biaya harian 500.000 debit dan saldo masuk debit 500.000. Konsultan Amir neraca saldo periode Desember 2019, no akun 0101 101, keterangan cash 53 juta secara debitnya, nomor akun 102 surplus 1.200.000, 104 equipment 30 juta, 201 akun penyabailnya 13 juta, 301 owners equity-nya 25 juta. Reven fee 3 secara kredit, reven fee 3 juta. Rent expense 900.000 secara debit, 900.000 secara debit dan salaries expense 3 juta. Nomor akun 2203 bank penyabailnya 48 juta. Nomor akun 302 owners drawingnya 200.000. 503 interest expense-nya 200.000. 112 telepon and electrical expense-nya 500.000 secara debit. Jadi total debit 89 juta dan kreditnya 89 juta. Sekian dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon maaf Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.